Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan di video yang kedua ya anak-anak. Setelah kita melakukan pemberian label atau catatan ya, note, kita setting satu persatu dimulai dari area yang sebelah sini ya. Oke, kita mulai dari daerah mungkin dari router dulu ya. Oke, saya mulai dari router dulu supaya nanti gateway-nya terisi ya. Oke, dimulai dari router dulu. Oke, di sini di router ini kita isi ya. Nah, di sini kita akan mengisi IP FA00 dengan IP yang ada di sini anak-anak ya. Oke, atau saya perbesar dulu. Oke. Ini ya. Jadi titik ini kan satu lokal dengan ini ya. Nah, ini saya isi dengan IP yang ada di sini. Oke. Oke, 192.168.10.5 spasi subnet masnya. Oke. Now shutdown. Ya, untuk titik yang sebelah sini nanti aja ya. Oke. Ya. Selanjutnya kita setting IP-nya pada server DNS ya. Oke, di sini kita setting, diperhatikan ya Nana ya. Oke. Di sini IP-nya kita sesuaikan dengan catatan yang ada di sini. Ya, gateway-nya 10.5, DNS-nya pakai ini ya. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian kita close. Selanjutnya kita ke config. Oke, ini sudah. Oke, ini sudah semua ya. Nah, kita ke service ya. Kita ke service, kemudian kita ke bagian DNS ini ya. Oke, kemudian kita isi name-nya, domain name-nya yang ada di sini ya, ini ya. Oke, ini agak panjang, www.probis.um.ac.id. Kemudian alamatnya yang mana? Alamatnya itu yang ini anak-anak ya. Nah, ini alamat dari web service-nya. Jadi 192.168.10.2. Jangan lupa ininya di on kan ya, di on kan. Kemudian Anda klik tombol add ya. Selanjutnya kita memasukkan server email ya, email. Nah, karena di sini kita tidak membutuhkan www, langsung biasanya kalau email add seperti itu ya. Oke, kita langsung kita ambil dari ininya, dari probis ini ya, probis.om.ac.id. Kemudian alamat IP-nya yang ini 192.168.10.3. Add. Oke, sudah ya.
Oke, kalau sudah kita close, kemudian kita ke server webnya. Oke, di web servernya kita isi dulu IP-nya. Ya. 192.168.10.2 ya. Kemudian gateway-nya kita isi, ini anak-anak ya, atau yang ada di sini, karena kita sudah memberikan catatan. Jadi untuk pemberian catatan ini penting supaya waktu praktek lebih memudahkan ya. 10.1. Oke. Ini sudah di close, kemudian kita cek lagi, coba cek di config ini. Ya, ini sudah semua, jadi sama ya, antara menu yang ada di sini dengan yang ada di sini sama. Kemudian selanjutnya kita ke service, anak-anak. Service, kita ke HTTP ya. Nah, di sini bagian indeks ya, bagian indeks seolah-olah kita sedang membuat halaman web begitu ya. Oke, ini Anda klik. Kemudian di bagian ini kita ganti ya. Contoh misalkan Probis ya, seperti ini UM. Selanjutnya di sini kita ganti juga, selamat datang di Probis UM. Ya, selanjutnya kita simpan ya, kita save. Oke, yes. Ya, selanjutnya kita klik email ya, di bagian desktop atau config sama aja. Oke, mungkin kita isi dari yang ini ya, biar sama-sama tahu cara ngisinya, yang ada di sini dengan yang ada di sini. Oke, di sini bagian gateway kita isi IP-nya ini ya, 192.168.10.5. kemudian DNS-nya 192.168.1. jadi mengacu ke server yang ada di sini ya. Oke, ini sudah. Kemudian di fast ethernet kita isi dengan IP yang ada di sini, miliknya email ya, maaf, 192.168.10.3 ya, 10.3. Oke, kalau sudah selesai, kemudian kita ke bagian service ya, di email. Nah, pada bagian email ini kita harus mendaftarkan perangkat-perangkat ya. Kita harus mendaftarkan perangkat-perangkat yang ada di sini, anak-anak. Nah, mulai dari yang ini, kliennya ini, kemudian ini ya, ini sama ini. Jadi ada berapa klien ini? Oke, saya kecilkan, saya kembalikan ke posisi semula. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang harus kita daftarkan supaya layanan emailnya nanti bisa berjalan. Oke, contoh ya. Ya, begini, domain name-nya ya, domain name-nya tadi apa tadi? Probis ya, probis.um.ac.id ya. Kemudian jangan lupa di set ya,
Kemudian untuk usernya kita daftarkan semuanya ya, mulai dari contoh misalkan isi 0 ya, passwordnya itu 2345 ya, kita setting yang mudah aja supaya mudah diingat. Add, kemudian isi 1 yang ini ya anak, passwordnya juga sama aja ya, sampai 5. Kemudian ini kita ketik laptop gitu aja ya, laptop 1 2 3 4 5 ya. Kemudian ini HP misalkan, oke, HP ya, HP smart ya, 1 2 3 4 5. Kemudian tablet ya, tablet 1 gitu ya, 1 2 3 4 5. Oke, seperti ini anak-anak. Nah, ketika ingin mengubah passwordnya, tinggal diklik aja di sini ya, tinggal klik change ini. Oke, ini sudah di sini emailnya sudah kita setting, sehingga kita close ya. Oke, untuk emailnya kita menunggu settingan yang ada di sini semuanya anak-anak ya. Oke, ya. Selanjutnya, oke, sebentar saya cek dulu yang ada di sini DNS-nya. Oke, publish.ac.id. Ya. Selanjutnya kita ke DHCP ya. Nah, di DHCP ini sama kita isi dulu IP untuk IP servernya. Dimulai dari gateway-nya ya. Gateway-nya 10.5. Ini anak-anak ya. DNS-nya sama 10.1, kita ngambil yang ada di sini. Kemudian klik fast ethernet. Nah, ini IP yang ada di sini 192.168.10.4 ya. Kemudian setelah mengisi IP, kita ke service ya. Kemudian kita ke bagian DHCP anak. Nah, ini jangan lupa di on kan dulu. Nah, di sini default gateway-nya kita isi ya, 192.168.10.5. Ambil yang ada di sini atau yang di sini sudah kita catat. Kemudian DNS-nya 10.1 ya. Kemudian IP yang akan kita sewakan ya, karena kita setting DHCP ya, berarti kita meminjamkan IP kepada klien. Ya, kliennya masih satu di sini. Oke, di sini juga kita catat, sudah kita catat ini anak-anak ya. Nah, dimulai dari 6 192.168.10.6 ya. Kemudian kita batasi 5 saja, berarti kalau 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, makanya di sini IPN-nya 10 ya. Kemudian kita tekan tombol save ya. Close. Nah, kemudian kita cek di bagian klien ya. Mungkin untuk saat ini kita masih bisa ngecek yang web service-nya ya, sambil nunggu klien yang sebelah kanan ini ya. Oke, kita cek. Desktop, IP configuration, kita pilih DHCP ya anak-anak ya. Kita pilih DHCP ya. Maka klien akan meminjam ya
IP yang ada di server DHCP. Kemudian di sini secara otomatis dia meminta IP, kemudian dipinjami 10.6, terus gateway-nya juga sudah otomatis ya, karena sudah disetting di bagian ini. DNS servernya oke. Nah, untuk mengetes apakah sudah bisa diakses atau belum untuk web service-nya atau halaman websitenya, kita bisa langsung ke sini ya. Kita cek www.probase.vm.ac.id. Ya, ternyata sudah jalan anak-anak ya. Sudah jalan. Kemudian kita setting yang sisi kanan ya. Oke, kita setting yang sisi kanan. Untuk routernya nanti aja. Ya. Oke, yang ini juga panjang ini ya. Oke, supaya video ini tidak panjang, kita teruskan di video yang ketiga ya, supaya tidak terlalu panjang menyimaknya. Begitu ya anak-anak ya, kita sambung di video yang ketiga.